Jadi ketika itu di usia kehamilan 9 bulan tepat, aku USG ke dokter kandungan spesialis, ke dokter Rika gitu USG. Ini berat badannya sudah bagus, posisinya di bawah, jadi tinggal tunggu lahirannya saja. Assalamualaikum. Halo guys, balik lagi di Windy Dewi Official. Di video kali ini aku akan share ke kalian tentang story about lahiran secara normal part 2. Beberapa hari kemarin kan aku sudah upload ya video yang melahirkan secara normal part 1. Yang ini ya. Yang belum nonton silahkan nonton dulu. Dan aku selalu ingatkan untuk like, comment, dan subscribe agar aku lebih semangat lagi untuk membuat video buat kalian semua. Oke guys, langsung saja ya ke ceritanya. Jadi begini, kemarin kan bersambung ya, dari pas aku ke dokter Rika. Kata beliau, aku sudah posisinya sudah bagus semua ketika di USG. Anak itu yang ada dalam perut aku itu ya, Hawa, posisinya sudah bagus di bawah, kemudian berat badannya juga sudah bagus. Nah, dan pas tanggal 3 April itu bertepatan sekali dengan pernikahan dari adiknya kakak ipar aku. Waktu itu aku menghadiri acara pernikahannya teman-teman. Nah waktu itu tuh anak itu aktif ya. Dan ternyata ketika seorang bayi ditempatkan di tempat yang ramai pun mereka mendengar, merespon, karena waktu itu hiburannya tuh dangdut. Jadi kan kalau dangdut kencang banget gitu ya suaranya, jadi Hawa itu gerak-gerak gitu ya, terasa banget gitu. Itu belum ada tanda-tanda sama sekali. Lahiran itu pas tanggal 5-nya, selang 2 hari ya. Nah waktu itu ya, pas tanggal 4 aku sibuk dengan kegiatanku gitu, entah waktu itu ke acara apa ya. Kemudian pas tanggal 4 malam tanggal 5 itu temen-temen tahu nggak, aku itu habis dari kamar mandi itu jam setengah 12 ya, malam kan ya, setengah 12 berarti tanggal 4 malamnya tanggal 5 ya, jam setengah 12 malam itu ke kamar mandi buang air kecil. Setelah itu pas dari kamar mandi aku kaget dong, kayak ada air bening gitu, kayak tumpah gitu dari bawah. Apa ini? Pas kata suami, kenapa nih? Gitu. Ini kayaknya air ketuban atau apa ya, bening-bening seperti itu. Ketika itu kami berdua sontak kaget gitu ya. Kemudian kami memanggil ibu saya, ibu aku gitu ya. Terus ngetuk-ngetuk, katanya, Bu, ini Neng udah keluar air ketubannya. Dan waktu itu aku nggak merasakan mula sama sekali teman-teman. Jadi air ketuban itu pecah duluan, nggak ada mula sama sekali gitu. Dan sebelum mau lahiran itu memang aku gitu dan suami sudah mempersiapkan beberapa baju yang memang untuk dibawa ke bidan atau ke rumah sakit gitu ya. Amit-amit, jujur ya, aku memang pengen dari awal lahiran normal. Memang sih di rumah sakit juga tidak semuanya lahiran itu disesar gitu ya, ada yang normal, tapi hobinya aku gitu teman-teman, lahiran tuh memang pengennya normal gitu, karena berdoa dan minta sama Allah itu pengen lahirannya normal, kuat normal gitu. Dan waktu itu pas jam 12 malam suami itu bergegas
membawa aku ke bidan. Dan waktu ke bidan dilihat gitu ya, dan masih jauh gitu, pembukaannya tuh masih jauh kata bidan. Aku dikasih infus perangsang ya, infusan, terus minum air teh manis biar kuat lahirannya, barangkali nanti subuh keluar ini bayi katanya. Dan setelah diinfus beberapa jam kemudian belum ada mules. Beneran itu merasakan mules itu, tahu nggak kalian para wanita yang bergelar perempuan, mules-mulesnya mau melahirkan itu belum apa-apa ketika kalian merasakan sakit ketika haid loh, beneran. Itu tuh belum apa-apa, itu masih di ambang normal, di batas normal ya sakitnya haid itu. Dan yang paling sakitnya itu pas beberapa jam kemudian mungkin bereaksi gitu ya, pagi belum juga keluar, padahal bidan itu sudah bilang katanya beliau itu ada acara dan asistennya itu yang menemani aku dan keluarga aku di situ. Aku udah mondar-mandir ya, mulus-mulusnya itu pas kerasanya itu di jam 7 pagi, jam 8 itu udah bener-bener di puncak-puncaknya. Masih pembukaan 8, dilihat kok belum keluar juga ya jam 7 pagi, kata bidannya. Ibu mau berangkat dulu, barangkali nanti jam 9 pagi keluar atau jam 10. Ini ada asisten ibu, kata bidannya begitu. Benar-benar aku udah gimana ya teman-teman, udah jongkok, udah tiduran, udah di bawah ngerondong kayak bayi umur 8 bulan 9 bulan ngerondong gitu. Udah salah tingkah aja gitu, pengen cepet keluar ini hawa tuh, karena sudah lama banget dalam perut aku dari jam 12 malam gitu. Takutnya kelamaan karena di dalam perut meminum tertelan air ketuban ya, pokoknya pikiran ini udah enggak gitu ya teman-teman. Dan kemudian pas bidannya tahu nggak, kan ada acara pergi kan jam 7, pas beliau datang jam 12 siang, beliau kaget, kok Neng belum keluar juga ini bayinya, kenapa? Pas dilihat lagi, ini pembukaannya masih 8. Katanya sih kalau pembukaan 10 itu lengkap, jadi untuk siap melahirkan normal sudah siap. Ini masih pembukaan 8 guys. Aku masih, ya Allah, bidannya sampai bilang gini tahu, kalau misalkan belum keluar juga jam 4 atau jam setengah 4, mohon maaf tolong dibawa saja ke rumah sakit. Dari situ aku kaget dong, walaupun sedang merasakan sakit. Bilang itu Bu Bidan, gak mau, aku pengennya normal. Tahu gak sih, aku gak mau disesar teman-teman. Disesar itu katanya lumayan ya, sakitnya itu setelah 6 tahun pun masih terasa. Jadi aku bener-bener pengen normal gitu ya, pengen normal gitu, berusaha untuk normal gitu. Kalau bisa normal, why not gitu teman-teman. Nah setelah jam 12 siang aku berusaha gitu ya, aku sampai bertakbir, tasbih semua. Ya Allah, kuatkan sampai jerit-jerit sih ya. Jerit-jeritnya memang yang di batas normal sih, nggak yang gimana gitu. Sampai tahu nggak, suami aku beli madu pahit, disuruh beli madu manis malah madu pahit. Jadi untuk tenaga aku, biar aku tuh kuat gitu melahirkannya, minum madu manis sama telur kuning dari telur ayam kampung kuningnya sama madunya, malah dia belinya yang pahit. Hello, dari situ aku tambah, ya Allah, kenapa ini salah beli apa gitu ya. Ya sudahlah, mau gimana lagi, langsung diminum aja. Dan tahukah teman-teman, Halwa keluar tepat di setengah 4 asap. Insya Allah, tabarakallah, itu anak di dalam perut saya 15 jam. 15 jam beliau Halwa mau keluar itu luar biasa. Dari situ tahu nggak, ketika bidan bilang jam 4, setengah 4 belum keluar ke rumah sakit, ibu saya di situ ada ya di tempat bidan, katanya enggak, ini cucu saya akan keluar nanti pas asar setengah 4. Dan itu doa ibu teman-teman, masya Allah tabarakallah,
Pokoknya doa ibu itu tembus ke langit. Makanya buat kalian para anak milenial, siapapun yang nonton video ini, muliakan ibumu karena ibumu yang telah mengandung dan melahirkanmu. Dan para calon ibu muda nanti akan merasakan bagaimana kalian susah payah melahirkan buah hati kalian, dan nanti kalian akan merasakan, Masya Allah, tabarakallah, pokoknya luar biasa ya perjuangan seorang ibu antara hidup dan mati. Tapi ketika mati juga syahid ya, itu tanpa dihisab, dan insya Allah masuk surga. Itu jaminannya surga, benar-benar surga gitu ya. Dan alhamdulillah jam 3:30 halwa keluar, yeay gitu ya. Dan tahukah, tidak berhenti di situ. Pas halwa keluar, aku panik juga. Dia tiba nangis tuh. Dari situ tambah kaget dan bikin gemeteran lagi. Gak nangis, kata aku, ya udah mah lemas gitu kan, habis sekuat tenaga gitu melahirkan. Pas gitu dia tidak nangis. Tahukah beberapa menit kemudian bidan membawa bayi itu, kan kalau bidan atau dokter itu memang kalau bawa bayi itu kakinya selalu diangkat seperti ini ya, jadi kayak diangkat gitu ya, itu semuanya di bawah. Nah waktu itu pas halwa di beginiin gitu ya, kakinya diangkat di atas gitu, ditepuk, barulah dia nangis. Kayaknya memang halwa itu tertelan air ketumban itu banyak dan dimasukin selang ke mulutnya, terus disedot gitu ya, kayak kotoran gitu ya. Alhamdulillah pas keluar dengan selamat sempurna gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah gitu ya yang melancarkan proses persalinan dan doa dari ibu, Masya Allah. Pokoknya terima kasih kepada ibu, supportnya juga, doa yang tiada henti untuk anaknya. Ya begitulah cerita dari part 2 ini. Semoga yang menonton video ini ibu-ibu muda yang lagi hamil dan calon ibu muda yang akan gini, yang mempersiapkan buah hatinya gitu. Semoga dilancarkan dan Allah kabulkan ya di tahun ini, di bulan ini ya. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama berdoa sama Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan dan rezeki yang berlimpah bagi kita semua ya. Dan jangan lupa teman-teman, aku sudah ngomong panjang lebar, jangan lupa like-nya ya dan subscribe-nya. Oke, ditunggu ya. Thank you. Baiklah, mungkin itu saja ya teman-teman, cerita part 2, cerita melahirkannya aku gitu. Semoga bermanfaat dan ambil sisi positifnya ya. Jangan lupa bahagia, tetap semangat. See you on next video. Wassalamualaikum. Bye.